Desa bukan sekedar titik di peta. Desa adalah akar kekuatan bangsa. Di sanalah Koperasi Merah Putih lahir, bukan dari kekuasaan, tapi dari harapan. Koperasi tidak boleh menjadi milik segelintir orang. Ia bukan alat kekuasaan, bukan tempat memperkaya diri. Koperasi adalah rumah bersama, tempat di mana setiap warga desa merasa memiliki, merasa terlibat, dan ikut menikmati hasilnya. Sejatinya, Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi. Ia adalah simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketimpangan. Ia seharusnya lahir dari rahim perjuangan, bukan dari meja rapat para elit. Tumbuh dari semangat gotong royong yang masih hidup di lumbung-lumbung desa. Dari peluh petani yang mendambakan keadilan harga dan pedagang kecil yang berharap pada akses modal tanpa dicekik bunga. Namun kini, Koperasi Merah Putih digagas oleh kalangan petinggi negara. Negara dengan struktur kekuasaan yang kokoh sedang menyusun dan menanam benih harapan melalui program yang katanya berpihak. Pertanyaannya, akankah harapan itu tumbuh subur atau layu di tengah jalan? Jawabannya tidak sederhana, karena segala niat baik dari atas akan sia-sia jika tidak mengakar ke bawah. Rakyat bukan sekedar objek dari kebijakan, tetapi subjek yang menentukan arah. Maka, apakah program ini bakal berhasil atau tidak sangat bergantung pada sejauh mana rakyat merasa dilibatkan, didengar, dan diberdayakan. Koperasi Merah Putih hanya akan hidup dan kuat bila benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekedar nama, bukan sekedar proyek, tetapi perwujudan nyata dari impian kolektif, keadilan ekonomi, kemandirian, dan persaudaraan dalam satu warna merah putih. Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh desa yang ada di Kuala Selatan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera laksanakan musdes, musyawarah desa khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Insya Allah Pak Menteri dalam 10 hari ke depan kami yakin di konsel 90% bahkan 100% satu kali. Terima kasih Pak Menteri, dan apalagi daerah kami ini Kuala Selatan sebagai salah satu lumbung pangan terbesar Sulawesi Tenggara. Ini bukan sekedar pembentukan koperasi. Ini adalah penetapan arah masa depan yang lebih adil, lebih bermartabat. Setiap musyawarah desa bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum untuk memutuskan segala kebijakan secara bersama. Langsung menyaksikan di Desa Rambujaya di Kabupaten Konawe Selatan. Ini langsung bersama Pak Gubernur dan Pak Bupati, luar biasa. Jadi dari proses tadi sangat semangat, sangat kompak. Dan tadi saya dengar langsung musyawarah itu mufakat. Siapa ketuanya? Langsung. Ya, siapa besarnya? Langsung. Itu artinya modal besar. Di sini, hukum bukan hanya sekedar legalitas di atas kertas, tetapi jaminan perlindungan dari negara, dari pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. Seluruh kepala daerah harus membuka mata dan hati. Sejahtera bukan slogan, tetapi tanggung jawab. Jembatannya adalah tata kelola yang bersih dan integritas yang tinggi. Koperasi Merah Putih hadir bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai nawacita bangsa dalam perwujudan kedaulatan ekonomi dari desa. Desa Merah Putih ini buat apa? Nanti mereka bisa menyalur gas LPG 3 kg, bisa buat pupuk, bisa sembako, bisa klinik desa, bisa apotek desa, bisa ada gudang untuk nampung hasil pertanian dan lain sebagainya. Inti pokoknya Bapak Presiden Prabowo ingin sekali desa-desa di seluruh Indonesia itu maju. Nah, Keuangan Koperasi Merah Putih bukan uang sedikit. Ini adalah amanah, masa depan yang digenggam bersama. Karena itu, siapapun yang terpilih menjadi pengelola harus sadar mereka akan menjadi sorotan dari warga desa, pemerintah daerah, hingga dunia yang melihat bagaimana bangsa ini membangun dari bawah. Koperasi Merah Putih bukan hanya milik hari ini, ia adalah warisan untuk generasi esok. Dan jika dikelola dengan hati, ia akan menjadi mercusuar, penunjuk jalan bagi desa-desa lain, bagi bangsa ini menuju kemandirian dan keadilan sejati. Di tengah tantangan yang membelit desa tertinggal, harapan seringkali datang bukan dalam berbentuk janji, melainkan aksi nyata. Itulah yang diperlihatkan oleh Bupati Irham Kalenggo, Gubernur Andi Sumangaruka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yendri Susanto. Tiga sosok ini hadir di Konawe Selatan bukan hanya pemimpin di atas kertas, melainkan pemimpin yang turun langsung ke lapangan, melihat secara langsung proses pembentukan koperasi, mendengar dan bertindak. Bupati Irham Kalenggo dengan ketulusan dan kedekatannya pada masyarakat menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah yang hadir di tengah rakyat. Ia bukan hanya membangun infrastruktur
infrastruktur dan meluncurkan serta menjalankan program setaranya, tetapi juga ia membangun kepercayaan. Dalam setiap kunjungan ke pelosok desa, ia membawa semangat perubahan yang nyata, bukan pencitraan. Di level Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumengaruka dikenal sebagai figur visioneri yang memahami bahwa kemajuan daerah dimulai dari pinggiran. Ia menyelaraskan program-program strategis dengan kebutuhan real masyarakat desa. Dalam kolaborasi dengan Bupati dan Kementerian, Andi Sumengaruka tidak ragu mendorong reformasi kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa. Sementara itu, Menteri Yendri Susanto hadir dengan pendekatan yang menyentuh akar permasalahan. Di bawah komandonya, Kementerian Desa tidak hanya melakukan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan potensi lokal. Ia percaya bahwa desa bukan objek bantuan, tetapi subjek kemajuan. Melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan, ia juga memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi antara ketiganya, menteri, gubernur, dan atau wali kota, bukan hanya sinergi birokrasi, melainkan ikatan moral untuk mengangkat martabat rakyat desa. Ketika pemimpin tidak lagi berambisi peran pada panggung politik, tetapi turun langsung ke medan pengabdian, disitulah lahir perubahan yang sesungguhnya. Hari ini, kita menyaksikan bahwa harapan untuk desa bukan lagi angan. Di tangan mereka pemimpin yang sungguh-sungguh seperti Irham Kalenggo dan Bupati serta Wali Kota se-Indonesia, Andi Sumengaruka dan Gubernur se-Indonesia, dan Yendri Susanto bersama Presiden Prabowo Subianto, masa depan desa-desa mulai bersinar terang. Dan itulah yang kita dukung bersama. Supian Hadi, Pena Sultra. Subscribe channel ini, oke?